untuk setiap pembelian properti. Pendengar siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, Senin mengatakan kepada VOA bahwa perundingan menuju gencatan senjata dengan Hizbullah, milisi Lebanon yang didukung Iran, bergerak maju tetapi belum rampung. Ia menambahkan bahwa Israel akan mempertahankan kemampuan untuk menyerang Lebanon Selatan berdasarkan perjanjian apapun. Menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB, Danon mengatakan ia memperkirakan Kabinet Israel bersidang pada Senin atau Selasa untuk membahas kesepakatan gencatan senjata. Kami akan memastikan bahwa kami akan memiliki kemampuan untuk menetralisir ancaman apapun yang tidak akan ditangani di Lebanon Selatan. Saya berharap militer Lebanon akan mengurus hal itu kelak. Tetapi jika mereka gagal, kami akan kembali di sana, kata Danon. Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Lebanon, Elias Bousaab, mengatakan tidak ada penghalang besar untuk menerapkan perjanjian gencatan senjata yang diusulkan Amerika, yang mengharuskan penarikan Israel dari Lebanon Selatan dan pengerahan pasukan Lebanon dalam 60 hari. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, Senin di sela-sela pertemuan kelompok 7 negara industri maju G7 di Italia mengatakan, Mit unseren Partnern aus den Golfstaaten und aus dem arabischen Raum beraten wir. Bersama-sama dengan mitra kami dari negara-negara Teluk dan kawasan Arab, kami sedang membahas bagaimana kita dapat memastikan bahwa setidaknya salah satu tantangan besar dalam situasi ini, situasi di Lebanon, pada akhirnya dapat mencapai gencatan senjata. Momentumnya kini terlihat semakin dekat daripada beberapa hari atau bahkan beberapa pekan yang lalu, kata Baerbock. Kelompok 7 negara industri terkemuka G7 sedang berupaya mencapai kesamaan sikap mengenai surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dikeluarkan pekan lalu oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani Senin. Kita perlu bersatu mengenai ini, kata Tajani setelah menjadi tuan rumah rapat kerja pertama dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri G7. Amerika, bagian dari G7, telah menolak keputusan ICC dengan Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai keterlaluan. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Kamis lalu untuk Netanyahu, mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Ibrahim Al-Masri atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza. Israel mengutuk keputusan itu sebagai hal yang memalukan dan absurd. Jaksa Amerika pada Senin meminta seorang hakim Amerika untuk membatalkan kasus pidana yang menuduh Presiden terpilih Donald Trump berusaha membatalkan kekalahannya dalam pemilu tahun 2020. Dengan alasan ia akan kembali menjabat sebagai presiden setelah kampanye yang sukses pada tahun 2024. Jaksa yang bekerja sama dengan penasihat khusus Jack Smith mengatakan kebijakan lama Departemen Kehakiman Amerika yang menyatakan bahwa presiden yang menjabat tidak boleh menghadapi tuntutan pidana mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum Trump menjabat pada 20 Januari. Hasil ini tidak didasarkan pada kelayakan atau kekuatan kasus yang diajukan terhadap terdakwa, tulis jaksa dalam pengajuan pengadilan. Juru bicara Trump, Stephen Chung, menyebut langkah tersebut sebagai kemenangan besar bagi supremasi hukum. Langkah ini mewakili perubahan luar biasa dari jaksa penuntut khusus yang mengajukan dakwaan terhadap Trump dalam 2 kasus terpisah yang menuduhnya melakukan kejahatan yang mengancam integritas pemilu Amerika dan keamanan nasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Senin menegaskan bahwa Ukraina akan menanggapi Rusia atas semua yang dilakukannya. Pernyataannya itu muncul dalam pidatonya di video setelah serangan-serangan terbaru Rusia menghantam daerah-daerah sipil di Kharkiv dan Odessa. Ia mengatakan 25 orang tewas dalam serangan terhadap Kharkiv dan 11 lainnya tewas di Odessa. Ми відповімо Росії обов'язково на все, що вона робить. І важливо, щоб такі удари... Selain menegaskan mengenai tanggapan Ukraina, Zelensky menambahkan, penting sekali bahwa serangan-serangan ini, setiap serangan tidak akan dibiarkan tanpa balasan, bukan hanya oleh kami. Tidak boleh ada sedikit pun tanda untuk menormalisasi teror Rusia atau menjadi tidak peka akan hal itu. Ia juga menegaskan tentang kebutuhan bagi tanggapan kuat dari sekutu-sekutu barat Ukraina. Kabinet Israel dengan suara bulat hari Minggu memutuskan untuk memboikot surat kabar tertua negara itu, Haaretz,
dengan alasan liputannya yang kritis mengenai konflik Israel-Hamas dan komentar dari penerbit media itu yang menyerukan sanksi terhadap para pejabat tinggi pemerintah. Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, kantor Menteri Komunikasi mengatakan proposalnya mengenai Haaretz telah disetujui dengan suara bulat oleh para menteri lainnya. VOA This Morning. Negara-negara di berbagai penjuru dunia bersiap menghadapi gejolak ekonomi seiring dengan ancaman Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang akan menerapkan tarif besar-besaran, terutama terhadap Tiongkok. Ketidakpastian ini membuat pemerintah dan dunia usaha kesulitan bagaimana meresponsnya, seperti yang dilaporkan oleh reporter VOA Bill Gallo dari Seoul, Korea Selatan. Selengkapnya bersama Arif Budiman. Pada masa jabatan pertamanya, Donald Trump mengenakan tarif besar-besaran terhadap Tiongkok sehingga mengguncang perekonomian global. Menjelang kembalinya ke Gedung Putih, Trump menjanjikan tindakan yang lebih drastis. Tarif 10% untuk semua impor ke Amerika Serikat dan 60% untuk barang-barang dari Tiongkok. Meskipun Tiongkok belum berkomentar secara langsung mengenai ancaman Trump, Tiongkok telah memperingatkan akan adanya ketegangan perdagangan lebih lanjut. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan, Kami tidak menjawab pertanyaan hipotetis, namun izinkan saya menegaskan kembali bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang, dan dunia juga tidak akan mendapat manfaat darinya. Tarif apapun yang diterapkan Trump dapat merugikan perekonomian yang bergantung pada ekspor, namun perang dagang Amerika Serikat Tiongkok yang meluas juga dapat menciptakan peluang. Banyak negara mendapat manfaat dari peralihan produksi dari Tiongkok untuk menghindari tarif. Menteri Perdagangan Thailand, Pichai Narithapan, baru-baru ini mengatakan kepada VOA bahwa negaranya telah menyaksikan masuknya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang merelokasi pabriknya dari Tiongkok. Kita harus bisa mengatasi persoalan ini. Saya sebenarnya melihat permasalahan ini sebagai keuntungan bagi Thailand. Namun pendekatan tersebut memiliki resiko. Banyak negara yang meninggalkan Tiongkok kini sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat, sehingga membuat mereka semakin rentan terhadap tarif Trump atau upaya untuk menindak barang-barang yang dialihkan tersebut. Sebagian besar ketidakpastian karena sulitnya memprediksi Trump. Selama masa jabatan pertamanya, ia sering menggunakan prospek tarif sebagai alat tawar-menawar sebelum akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan individu, kata analis Jayan Menon dari Institute of Southeast Asian Studies. Trump is not protectionist, I think. Saya kira Trump bukanlah seorang proteksionis. Dia seorang pembuat kesepakatan. Itulah yang dia suka tampilkan. Jadi dia menyukai perjanjian perdagangan bebas di mana dia berperan di dalamnya. Menon mengatakan negara-negara yang menjadi sasaran Trump dapat mendorong perjanjian perdagangan baru, alih-alih melakukan peningkatan tarif yang dapat merugikan negara mereka sendiri dan perekonomian global. Masih menurut Menon, tidak semua usulan Trump mengarah pada peningkatan proteksionisme. Trump, kata Menon, juga menyarankan pengurangan subsidi untuk kendaraan listrik buatan Amerika Serikat, subsidi yang diberlakukan oleh pemerintahan Biden. Arif Budiman, VOA Washington. Pendengar, Israel melanjutkan serangan udaranya ke Lebanon dalam apa yang dikatakan Israel sebagai operasi tanpa henti terhadap Hizbullah. Hal itu terjadi ketika Hizbullah melancarkan lebih banyak serangan roket ke Israel. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Arash Arabasadi. Serangan-serangan udara Israel hari Minggu menghantam Lebanon Selatan. Israel mengatakan serangan itu adalah bagian dari kampanye tanpa henti terhadap kelompok teror Hizbullah yang didukung Iran. Sementara itu, sebuah bangunan tempat tinggal di Israel hancur akibat serangan lebih dari 185 roket di berbagai penjuru negeri itu yang dilancarkan oleh Hizbullah di Lebanon. Kelompok militan itu memulai serangan terbarunya dengan melancarkan roket ke Israel, menyusul serangan teror Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Hizbullah mengatakan hal itu dilakukan sebagai solidaritas dengan Hamas. Baik Hamas maupun Hizbullah yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika adalah bagian dari apa yang disebut poros perlawanan Iran terhadap Israel.
Serangan Israel ke Lebanon sejauh ini menewaskan lebih dari 40 tentara Lebanon, serta kerusakan yang tidak diinginkan yang disesalkan oleh militer Israel. Namun tekanan terus meningkat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antar negara itu. Uni Eropa menjanjikan lebih dari $200 juta untuk mendukung angkatan bersenjata Lebanon sambil berupaya mengakhiri perang. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan, We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah. Kita harus menekan pemerintah Israel dan mempertahankan tekanan terhadap Hizbullah agar menerima usulan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata. Permusuhan yang berlangsung akhir pekan itu terjadi bertepatan dengan berita hilangnya seorang rabi Israel di Uni Emirat Arab yang ternyata diketahui telah dibunuh. Video media sosial tentang Rabi Zevi Kogan muncul hanya beberapa hari sebelum ia hilang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kematian Kogan sebagai serangan teroris antisemitisme yang jahat. Israel akan bertindak dengan segala cara dan mengadili para pembunuh dan dalangnya. Tak seorang pun dari mereka akan lolos. Menurut para pejabat Lebanon, sekitar 1,2 juta orang mengungsi. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Rencana itu dinilai tidak tepat dan memunculkan kekhawatiran dunia usaha maupun masyarakat akan efek domino kenaikan harga-harga. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya. Rencana kenaikan pajak menambah nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025 memunculkan kekhawatiran masyarakat akan efek kebijakan itu terhadap naiknya harga-harga sejumlah barang kebutuhan masyarakat. Tita Indraswadi, pelaku UMKM di Denpasar, Bali, menilai kenaikan PPN akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan, khususnya di pusat wisata dunia seperti Bali yang tidak sebanding dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan itu kan naik, harga tuh naik. Gaji di Bali kan tidak setinggi di Jawa. Itu gapnya besar loh. Dengan apa-apa kebutuhan, apalagi di tempat wisata, sektor wisata jauh melebihi Jawa. Jadi akhirnya kan kasihan juga kan akhirnya kesenjangan itu tadi. Sektor bisnis properti juga mencemaskan rencana kenaikan PPN 12% di 2025. Sotia Parasto, seorang agen properti di Sidoarjo, mengatakan kenaikan PPN akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat atas properti baru maupun properti lama untuk bisnis. Pelaku bisnis properti, kata Sotia, masih menunggu kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor properti agar daya beli tidak turun drastis akibat naiknya harga jual properti baru. Kami masih mungkin mensiasati dengan cara memberikan bonus untuk setiap pembelian properti, tapi sekali lagi itu tidak akan berpengaruh banyak pada minat orang untuk membeli properti baru. Kemungkinan mereka akan hold untuk membeli properti baru ke depannya. Kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% sebelumnya terbukti menurunkan daya beli masyarakat atas properti. Mengantisipasi hal itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan pajak penambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP, sehingga bisnis properti kembali terkerek naik. Sotia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa pada 2025 bila tetap menaikkan PPN jadi 12%. Sebelumnya ketika PPN itu naik dari 10 ke 11%, pemerintah ketika itu memberikan kebijakan PPN DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah. Caranya 50-100%. Nah, sebenarnya harapan kami di dunia properti ini, PPN DTP itu akan diadakan lagi untuk tahun 2025 ketika PPN 12% ini akan diadakan. Jadi sektor properti, terutama properti primary dan developer ini akan kembali bergairah. Kalau nggak diadakan PPN DTP lagi, maka sangat lesu dan kemudian penjualan properti akan jeblok. Pengamat ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya Aloysius Heri Pratono menilai kebijakan kenaikan PPN 12% itu tidak efektif dan tidak pas momentumnya. Dari sisi pemerintah itu nggak efektif ya. Sudah cuma nambahnya 1% bikin gaduh tambah 50 triliun tapi bikin gaduh. Ekonomi kita itu kan didominasi oleh oligarki lah. Beberapa pemain aja lah. Nah, ada kenaikan 1% sama mereka itu jadi alasan untuk naikkan harga. Nah, naiknya itu seringkali lebih dari 1% lah. Pemerintah dapatnya sedikit tapi efeknya masyarakat nanti kena kenaikan harga yang multiplier
multiplyernya itu terlalu besar. Meski demikian, Heri berpesan agar masyarakat tidak panik menyikapi rencana kenaikan PPN itu dan lebih bijak membelanjakan uangnya. Naik turun harga itu sebuah siklus ya. Jadi ada saatnya harga itu pasti naik, akan turun dan sebagainya. Saran saya sih tidak usah panik. Kalau panik nanti kenaikannya bisa efeknya dari cuma sekedar 1% bisa mungkin 10%, bisa 20%. Kan orang panik kan kenaikannya jadi harga lonjakannya itu bisa harga panik ya. Jadi kalau supaya kenaikan harga itu tidak panik ya harusnya ya masyarakat juga nggak perlu panik juga. Lebih hati-hati aja dalam melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Selain sektor informal seperti UMKM, pekerja swasta dan properti, sektor pariwisata dan transportasi juga diyakini akan terimbas kenaikan PPN 12%. Hal itu tidak lepas dari keterkaitan berbagai sektor itu dengan konsumsi atau belanja masyarakat yang turut mengalami kenaikan, bahkan sebelum pajak dinaikkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.